Baik Ustaz. Ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama adalah tentang hadis arba'in, tentang seseorang yang sudah beramal masuk surga tapi kemudian malah masuk neraka. Ada seseorang yang sudah beramal neraka tetapi justru sama karena takdir Allah jadi masuk surga. Pendapat Ustaz bagaimana? Itu di dalam hadis kan ada orang yang sudah beramal amalan ahli surga yang jarak dia dan surga tinggal sejengkal ada kan. Tiba-tiba dia beramal ahli neraka, kemudian ia mati, maka masuklah neraka dan sebaliknya itu ya. Nah ini sebetulnya dalam bab al-fitnah fi akhir zaman ya. Ada fitnah huru hara di akhir zaman. Kalau saya memahaminya begini, itu bagian dari, dan sebaliknya kan ada orang yang beramal amalan ahli neraka yang jarak dia dan neraka tinggal sejengkal, tapi kemudian tiba-tiba ia taubat, kemudian beramal ahli surga, mati, maka dia menjadi ahli surga. Nah kalau saya memahaminya begini, itu adalah bagian dari ujian, cobaan fitnah tadi itu. Ya di dalam kehidupan memang kalau saya sering mendengarkan cerita-cerita seperti itu. Jadi ada orang yang awalnya bagus, tapi kemudian dia mendapat cobaan yang menurutnya sangat berat di luar kemampuannya. Menurut dirinya sendiri itu ujian itu sangat berat. Kemudian tiba-tiba dia merasa Allah tidak adil pada kita, kemudian akhirnya dia kufur. Banyak loh cerita seperti itu, saya sering dengar. Akhirnya dia kufur. Nah, kalau saya itu memahaminya seperti itu, jadi dia memang di akhirnya dia tidak sabar dengan ujian Allah. Sebaliknya pula saya juga sering ditanya, beberapa kali saya ditanya tentang ini, bukankah itu juga iya itu memang takdir, tetapi bukan semata-mata itu hanya ditentukan Allah begitu saja, tapi di sana ada perjalanan hidup, ada ujian-ujian. Nah, kemudian dalam satu hadis disebutkan begini, di akhir zaman nanti fitnah itu akan turun ibarat turunnya hujan di malam hari, yang ia kalau dia tidak hati-hati dia akan terjerumus di dalam fitnah itu, kemudian dia mengikuti roda zaman, kemudian ia tergelincir itu tadi itu. Nah itu contohnya itu tadi itu. Jadi banyak fitnah-fitnah di akhir zaman, godaan-godaan di akhir zaman. Ketika kita tidak semakin menguatkan iman kita, maka kita akan terpengaruh. Nah kalau saya memahaminya seperti itu, memang itu bagian dari takdir. Takdirnya ternyata orang itu pada akhirnya seperti itu. Dia sudah awalnya bagus, tapi di akhirnya, nah kalau kita kembali ke cerita sahabat, tapi meskipun saya belum ketemu sumber cerita itu asalnya dari mana ceritanya. Yang miskin awalnya rajin sholat, kemudian minta didoakan Nabi menjadi kaya. Ceritanya siapa itu? Sahabat siapa? Sa'labah ya. Nah, ceritanya Sa'labah. Ketika ia miskin, dia rajin sholat. Bahkan sampai-sampai kadang masjid, kadang tapi ketika tidak ke masjid, konon dalam kisah itu karena bajunya gantian dengan istrinya, itu kan? Karena untuk menutup, karena bajunya memang cuma itu yang bisa untuk sholat. Kemudian pada akhirnya dia minta pada Rasul agar didoakan kaya, itu kan. Nah kita sudah tahulah cerita itu semua. Tetapi mohon maaf, kisah ini saya sumbernya belum ketemu di hadis siapa itu ya, karena itu populer. Tetapi karena masalahnya banyak cerita-cerita populer itu, tapi sumbernya tidak jelas. Karena kalau sudah berkaitan dengan Nabi, dengan hadis, dengan sahabat, itu sumbernya harus jelas itu ya. Karena sangat banyak itu, termasuk Nabi yang pernah yang diriwayatkan itu ketika Abu Bakar menjadi khalifah, kemudian di antara pesan Rasulullah pada Aisyah adalah agar memperhatikan seorang pengemis buta itu kan, yang kemudian Disuapi. Nah Nabi senantiasa menyuapi itu. Itu juga tidak ada sumbernya. Saya sudah nyari di berbagai sumber, kemudian saya cari-cari dalam satu dialog pertanyaan. Nah itu memang populer, masyhur, tetapi tidak ada sumbernya. Karena dari sisi sejarah itu sangat bertentangan dengan sejarah. Karena ketika Rasulullah setelah peristiwa
perang Khandaq, ya, itu kan diceritakan wanita itu kan wanita Yahudi kan itu kan, wanita Yahudi, karena setelah peristiwa Khandaq orang Yahudi itu terusir dari Madinah, tidak ada satupun di Madinah itu orang Yahudi. Kok itu ada? Lah itu kok masih ada itu kan, karena orang Yahudi setelah peristiwa Khandaq kan harus pergi semua karena berkhianat dengan piagam Madinah itu kan. Nah itu makanya saya banyak yang tanya itu, kemudian ya akhirnya jawaban saya mohon maaf ini tidak ada sumbernya, tapi itu populer di masyarakat. Nah itu ya, jadi kembali tadi ke hadis tadi, pokok masalah kalau saya itu bagian dari ujian. Ya, ada yang awalnya bagus tapi ternyata dia dapat ujian gagal dengan ada yang diuji dengan ujian kebaikan dia lolos, diuji dengan kesengsaraan dia tidak lolos, dan sebaliknya ketika ia diuji dengan kemiskinan, dengan kesusahan dia lolos, tapi begitu diuji dengan kesenangan lupa dia itu. Kan macam-macam kan orang seperti itu, kalau saya memahaminya seperti itu begitu ya. Karena saya sering beberapa kali saya ditanya tentang ini. Kemudian yang kedua tadi ya, yang menarik Ustaz. Jadi kalau seandainya seseorang itu punya pahala 10, pahala sebanyak 10 buah. Iya. Ya, nggak tahu, saya tidak tahu buah ya. Iya. Pahala kita aja lah. Pahala sebanyak 10. Kemudian punya dosa 7. Gitu ya. Dosanya ada. Ya. Pertanyaannya itu apakah nanti hitungannya hisabnya itu 10 dengan 7 kan lebih banyak 10. Jadi langsung masuk surga. Jadi 10 dengan 7 kan lebih banyak 10 ya. Dikurangi kan masih ada plus 3. Itu langsung masuk surga, pilihan yang pertama. Atau pilihan kedua, orang ini dimasukkan ke neraka dulu, dibersihkan yang 7 dulu, baru kemudian masuk surga. Gimana? Ya. Kalau itu ada dalam beberapa hadis ya. Insya'a ghafarahu wa insya'a adzabahu, ya. Tergantung dosanya seperti apa. Jika Allah berkehendak, Ia akan mengampuninya, dan jika Allah berkehendak, Allah menyiksanya itu. Nah, ini kaitannya dengan besar kecilnya dosa ya. Saya ada dalam bab syafaat itu. Jadi saya nyarinya agak lama. Gini aja cerita kisahnya begini. Kalau dulu pernah saya ceritakan ya, jadi syafaat Rasulullah, kunci utamanya kita mendapatkan syafaat Rasulullah kan di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan fahyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billah. Insyaallah akan mendapatkan syafaatku siapa saja dari umatku yang mati yang ia tidak menyekutukan Allah. Nah, kalau syirik itu tidak ada maka ghafarahullah, artinya Allah akan mengampuninya. Jadi di dalam hadis panjang ceritanya, hadis riwayat Muslim itu, di ketika para nabi telah memberi syafaat, para syuhada sudah memberi syafaat, orang-orang saleh sudah memberi syafaat, tinggal Allah yang belum memberikan syafaat pertolongan. Nah, itu ada dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian Allah akhirnya mengambil satu arang dari neraka itu diambil. Kemudian arang itu dilemparkan ke dalam sungai kehidupan, Nahrul Hayah. Kemudian tiba-tiba arang itu berubah menjadi seorang manusia hidup. Kemudian dia ditanya Allah, gerangan apa yang menyelamatkan kamu dari kekalnya api neraka itu ya. Baik, Ustaz, ini yang pertama tentang qadha dan qadar. Qadha dan qadar ini pertanyaannya simpel sebenarnya. Termasuk ilmu kalam atau bukan? Ilmu kalam sendiri itu muncul kan ketika munculnya beberapa aliran keyakinan waktu itu, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada kemudian muncul Mu'tazilah dan macam-macam ya, aliran-aliran dalam akidah ya waktu itu. Kalau saya kok tidak perlu dipertentangkan bang, ilmu kalam sendiri itu, kalau saya ilmu kalam sendiri itu kan bagian dari akidah. Kalau memang belajar ilmu kalam, takdir itu mesti masuk bagian. Makanya menjadi perdebatan yang luar biasa ketika Jabariyah kemudian
Qadariyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian setelah itu kan ada lagi Ahlus Sunnah gitu tadi yang tengah Abu Hasan Al-Maturidi itu. Ahlus Sunnah sendiri kan ada dua sumber itu kan, ada Abu Hasan, ada Abu Musa itu kan. Nah kalau saya itu kok tidak perlu dipertentangkan ya, apakah yang jelas kalau saya takdir itu adalah bagian dari rukun iman. Kalau saya itu yang tidak bisa dipungkiri itu karena nasnya sangat jelas ya, dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan juga riwayat-riwayat yang lain itu. Ya saya juga kadang ya bertemu dengan teman-teman kita dari yang lain itu, tapi itu kadang ya itulah paham kita, tidak bisa memaksakan paham gitu ya. Kalau saya pahamnya ya memang mengenai takdir seperti yang saya sampaikan tadi, apakah itu ilmu kalam atau bukan. Toh ilmu kalam itu di dalam ajaran Islam juga ilmu yang munculnya juga karena memang perdebatan masalah takdir tadi. Nah nanti kan Imam Ahmad sampai di penjara kemudian disiksa oleh Mu'tasim itu kan karena tidak mau mengakui Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu makhluk itu kan. Karena Imam Ahmad ya Al-Quran itu ya kalamullah, Al-Quran itu bukan makhluk. Nah, ketika dia dipaksa untuk mengakui Quran itu makhluk, kan tidak mau, kemudian dipenjara disiksa itu. Nah itu kan. Nah itulah, jadi masalah faham itu memang kalau saya memang tidak bisa dipaksakan. Terus yang kedua tadi pertanyaannya apa? Kayaknya ada dua. Tentang setan. Yang masalah tadi sudah cukup. Sudah cukup. Yang masalah sudah. Ya. Cuma itu. Ya. Kemudian setan tadi Ustaz. Ini kok sepertinya kok kalau saya tambahin mungkin Ustaz ya. Maaf, astagfirullah. Kok kayaknya kok Allah itu dolim sekali Ustaz. Kok bisa sampai menakdirkan setan beserta anak-anaknya itu kemudian masuk neraka. Ya. Ini di dalam surat apa ini? Al-A'raf ayat 12 coba kita baca. Ketika setan itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam, kan Allah bertanya, qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuka. Apa yang menghalangimu kamu tidak mau sujud ketika aku memerintahkanmu sujud kepada Adam? Qala. Maka iblis, ini iblis ya, bukan setan. Nah ini perlu saya sampaikan, apa iblis, apa setan, apa jin itu ya. Sudah tahu bedanya? Itu kan. Ini iblis, belum setan, ya bukan setan, tapi di sini iblis, apa bedanya nanti saya terangkan. Apa yang menghalangimu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku memerintahkanmu? Qala, maka iblis pun beralasan, ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya. Khalaqtani min narin, ya Allah engkau menciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tinin, sedangkan engkau menciptakan Adam hanya dari tanah yang setiap hari diinjak-injak sendiri gitu kan. Itu alasan iblis waktu itu. Jadi Allah pun menanyakan, kenapa kamu kok tidak mau sujud ketika aku perintah? Alasannya itu tadi. Padahal Allah waktu itu kan sudah menguji. Allah menghargai seseorang bukan karena materi, tetapi kan waktu itu karena ilmu kan. Kenapa malaikat itu mau bersujud? Karena malaikat nyerah ketika disuruh menyebutkan beberapa benda di surga tidak bisa, sedangkan Adam bisa. Nah, oleh karena itu sujudlah. Mana sujud yang jelas bukan makna sujud menyembah, ya menghormat. Kalau saya di sini sujud maksudnya menghormat. Nah, jadi bukan berarti seluruh anak cucu iblis itu neraka, tidak lah ya. Karena iblis itu kan bagian dari jin toh. Di dalam surat Al-Kahfi ayatnya sama tapi belakangnya yang agak beda, itu sekitar ayat 40 sekian ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, itu kan. Iblis itu adalah bagian dari jin yang ia membangkang perintah Allah. Jadi iblis itu nenek moyang jin ya. Jadi iblis itu oknum. Iblis itu
nama diri ya, sudah nama seperti Adam. Adam adalah manusia pertama, iblis adalah jin pertama. Jin pun yang muslim kan ada kan? Wa anna minas solihuna wa minna duna dzalik wa kunna tara'iqa qidada. Dalam surat jin itu, di antara kami ada yang soleh tapi ada juga yang tidak soleh. Wa anna minal muslimuna wa minal qasitun. Di antara kami ada yang Islam, ada juga yang kufur kan? Yang diawali ketika Rasulullah membaca Quran, di antara jin muslim juga mendengarkan. Jadi bangsa jin itu ada juga yang muslim. Nah, cuma iblis nenek moyangnya jin itu yang sampai konon dalam riwayat memang tidak akan pernah mau beriman. Nah, sedangkan setan, kalau setan itu, setan adalah bukan makhluk tetapi sifat. Karena manusia pun biasa disebut setan, min syayatinil jinni wal insi kan. Aku minta perlindungan dari gangguan-gangguan setan, baik setan dari golongan manusia ataupun setan dari golongan jin. Kalau di dalam Quran setan itu tidak disebutkan fisiknya, tapi cuma sifat saja. Manusia pun kalau sudah sangat ingkar juga disebut setan. Karena kita biasa menyebut manusia setan, gitu kan. Jadi kalau jin itu makhluk manusia, maka yang disebut di dalam hadis ataupun Quran syaqala ini itu adalah manusia dan jin. Itu dua makhluk yang mendapat beban, yang mendapat taklif dari Allah mengamalkan ajaran Allah. Tapi kita tidak ada kewajiban untuk berdakwah kepada jin, karena ada sebagian saudara kita yang berkomunikasi dengan jin. Kalau kita Muhammadiyah tidak seperti itu urusan sendiri. Karena sering orang mengatakan itu jinnya kan muslim. Dari mana kamu tahu kalau itu muslim? Kalau dia bohong apakah kamu tahu? Sering saya debat dengan itu kan. Dia ngaku muslim tapi dia kafir, apakah kita tahu? Karena kan banyak kan orang yang konon bersahabat punya khodam dari jin itu. Lalu saya, wah ini penipuan, karena Quran sendiri mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Di antara manusia itu ada yang minta bantuan kepada jin, tetapi hal itu hanyalah menambah dosa. Surat jin ayat 7 atau 6 itu ya? Ayat 7 ya. Nah itu jadi tidak boleh kita minta bantuan kepada jin itu. Begitu ya. Jadi apakah itu takdirnya setan seperti itu kalau saya itu pilihan, setan tadi milih kok itu kan. Aku lebih baik ya. Setan punya alasan itu kan. Jadi ya itu memang pilihannya setan seperti itu. Di dalam surat yang sebelumnya ayat 7 itu, kalau begitu beri aku tangguh, aku akan berusaha mati-matian untuk menggoda manusia. Itu dalam surat Al-A'raf juga. Dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri akan aku usahakan untuk menggelincirkan manusia. La'ahwiyannaka minhum ajma'in. Nah ini kan, ini dalam ayat berikutnya. Qala fa bima ahwaitani, ya Allah, dikarenakan engkau telah memvonisku sebagai orang yang membangkang, maka sungguh aku akan menduduki manusia, mengganggu manusia dari jalanmu yang lurus. Sungguh aku akan mendatangi mereka dari arah depan, mim baini aidihim, dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Itu usaha iblis, setan yang jin yang kafir untuk menggoda manusia itu segala cara dilakukan. Apapun caranya, kadang dengan kebaikan juga, itu akan diusahakan oleh setan untuk menggoda manusia. Nah kalau sudah setan, nah itu kemudian menjadi istilah kalau setan itu adalah jin yang kafir. Karena di dalam Quran kadang juga disebut setan. Kalau disebut setan masalah seperti ini itu adalah jin yang kufur, ya, anak cucunya iblis tadi. Nah ini nanti monggo nanti dicermati. Ini surat Al-A'raf ini tentang alasan jin setan tidak mau menghormat kepada Nabi Adam, kemudian alasannya, kemudian bahkan setan bersumpah untuk menyesatkan manusia itu dengan segala cara itu kan.
Kadang dengan dari satu aja yang saya sebutkan ya. Dari arah kanan itu sering diterjemahkan begini. Apa sih yang dimaksud dari arah kanan? Dari arah kanan itu sesuatu yang dianggap baik padahal tidak baik. Bid'ah. Kalau saya itu bid'ah. Bid'ah itu kan sebagian orang dianggap baik kan, karena menganggap itu ibadah. Ketika diingatkan itu kan bukan bid'ah, ini ibadah. Wong ibadah kok dilarang, gitu kan? Orang berbuat bid'ah itu kan tidak pernah merasa dosa, wong menurutnya itu ibadah kok. Iya kan? Maka Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan masalah bid'ah itu, setan lebih senang menggoda manusia dengan bid'ah karena ketika manusia berbuat bid'ah ia tidak pernah merasa dosa. Orang berbuat kalau sudah itu keyakinan kan tidak merasa dosa kan? Wong itu dianggap ibadah. Maka dia nyaman saja. Ketika diingatkan, wong agamanya memang beda. Saya masih ingat kalau orang Muhammadiyah mengingatkan itu memang agamanya beda itu kan. Nah, itu kadang pelecehan juga itu ketika kita mengingatkan itu agamanya beda katanya. Tapi itulah paham. Jadi orang berbuat bid'ah itu dari arah kanan tadi dalam tafsirnya. Di orang tidak sadar kalau itu bid'ah, dan bid'ah itu kullu bid'atin dhalalah itu. Karena itu sudah dianggap ibadah, ya tadi tidak pernah merasa dosa dan tidak akan pernah bertobat kecuali ketika ia sadar oh bid'ah itu tidak boleh. Ketika kita mengingatkan bisa salah faham, gitu kan? Nah itu. Jadi ya itulah di antara godaan setan. Jadi dari arah kanan itu orang nyaman, tidak merasa dosa, karena tidak pernah merasa dosa ya tidak akan pernah tobat gitu ya. Nah, di situ dari arah kanan tidak sadar dia. Padahal kita paham kita bid'ah itu dhalalah. Dulu saya ingat saya pemuda pernah buat stiker yang bagus. Bid'ah dikira ibadah. Dulu saya pernah dikasih dulu pemuda wilayah itu pernah buat stiker. Saya kira ibadah ternyata bid'ah ya, bagus itu. Saya dulu pernah dapat itu. Yang terakhir. Baik, yang terakhir, tadi kan ada yang Ustaz mengatakan manfaat, madharat seperti itu. Kalau memang Allah itu sudah banyak menciptakan manfaat, kenapa harus ada madharatnya gitu Ustaz? Jadi itulah bagian dari ujian ya. Kan di dalam beberapa ayat kan juga ada ya, andaikan Allah mau la ja'alakum ummatan wahidah. Andaikan Allah mau, Allah menjadikan seluruh umat ini adalah umat yang satu, semuanya Islam, tidak ada yang kufur itu. Nah, itulah ujian bagi kita sebagai seorang mukmin gitu ya. Kalau semuanya beriman ya tidak ada ujian bagi kita. Semuanya manfaat, tidak ada ujian. Semuanya halal, tidak ada ujian. Maka ada yang halal, kenapa kok diciptakan yang haram? Nah, itu nanti pertanyaan juga. Nah, itulah ujian bagi kita. Disitulah ujian kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Ini kan banyak. Jadi kenapa ada larangan, kenapa ada perintah, kenapa ada yang manfaat, kenapa ada yang madarat. Nah, kalau kita perhatikan, kita mencermati, itulah bagian dari ujian kita sebagai umat manusia. Dengan ujian itulah manusia ketika lolos bisa melebihi derajatnya malaikat. Kalau malaikat kan stagnan, semuanya taat pada Allah. Tapi ketika manusia terperosok di dalam kesesatan, maka dia lebih hina daripada binatang, gitu kan? Dalam surat Al-A'raf ayat 100 berapa itu? 69 ya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall, gitu kan. Jadi nanti jahanam itu banyak dipenuhi dari golongan jin dan manusia. Mereka punya hati tidak untuk fikir, punya mata tidak untuk melihat, punya telinga tidak untuk mendengarkan nasihat. Nah, kalau sudah seperti itu mereka lebih sesat daripada binatang. Mereka seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih sesat lagi. Nah, ketika Ustadz saya dulu menjelaskan apa sih yang dimaksud balhum adol, manusia itu kok lebih hina daripada binatang, lebih sesat dari binatang, karena kalau binatang berbuat yang tidak baik itu ya hanya sebatas nalurinya saja, tidak sampai berlebih.
Banyak ayam itu kalau nyuri gabah ya kalau sudah kenyang selesai gitu kan. Kambing tuh kalau nyuri rambanan kalau sudah senang ya sudah selesai makannya. Tapi kalau manusia kan enggak seperti itu gitu. Semuanya bisa diangkut nanti Pak. Jadi bukan hanya untuk kekenyangan perutnya, nah, tapi memenuhi hawa nafsunya. Nah, saya kira itu ya. Jadi yang jelas itu adalah bagian dari ujian kita sebagai seorang mukmin. Kenapa sih kok harus ada yang kafir? Nah, disitulah bedanya untuk membedakan mana yang iman yang masuk surga pilihan Allah, mana yang memilih yang tidak baik gitu. Saya kira itu. Iya, baik. Tentang pertanyaan ketiga, Mas, itu sekitar tahun 2003 dulu ada, ya ini udah ada kata ya, ada sebuah judul lagu dari Sheila on Seven. Liriknya itu hampir mirip dengan Masnya tadi. Kenapa ada derita jika bahagia tercipta? Kenapa ada sang hitam jika putih menyenangkan? Kalau memang Allah itu memberikan kebahagiaan, kenapa harus memberikan penderitaan? Kalau Allah itu sudah menciptakan putih, kenapa harus menciptakan hitam? Sehingga kemudian banyak sekali Ustadz yang bertanya, kalau memang anjing itu haram, kenapa diciptakan? Gitu ya. Kalau kemudian sehingga orang-orang feminis juga menanyakan, kalau memang Tuhan memberikan kita rambut yang indah, tubuh yang indah, kenapa harus ditutupi? Jawabannya seperti Ustadz Darussalam tadi, itu adalah ujian gitu ya. Kalau kata Quran, Allah ingin melihat siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah. Nah teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, terakhir untuk closing gitu ya, ada banyak bertanya takdir seperti apa. Pernah suatu forum pengajian seorang jamaah bertanya pada Profesor Yunhar Ilyas, Ustadz, saya mau tanya, kalau kemudian saya sudah tercantum dalam Lauhul Mahfuz, ditakdirkan saya masuk neraka, lantas untuk apa saya harus berbuat baik? Toh saya sudah pasti masuk neraka. Kalau saya kemudian sudah ditakdirkan kemudian masuk surga, gitu ya, berarti saya berbuat jelek juga tidak apa-apa. Jawabannya beliau Yunhar simpel pada waktu itu. Sudah, Anda tidak usah memikirkan apa takdir Anda. Yang penting lakukan yang baik-baik saja. Apa yang dikatakan Al-Quran, lakukan. Apa yang dikatakan sunnah, lakukan. Suruh sholat, sholat. Suruh puasa, puasa. Suruh zakat, zakat. Menolong orang, tolong orang. Anda nggak usah mikirkan Anda besok masuk neraka atau masuk surga. Anda lakukan saja. Ya, sebab kalau menanyakan takdir itu menanyakan sesuatu yang gaib juga ya. Gitu. Jadi itu jawabannya simpel dari Buya Yunhar gitu ya. Kalau pokoknya kita lakukan saja lah apa yang diperintahkan oleh Allah. Gitu.